Halo Cinekrip, ketemu lagi bersama saya Indra dan Nita. kali ini kita akan membahas sebuah film drama romantis komedi juga dari PH baru juga ini dengan judul Cinta Lama Babak kedua. Pokoknya ini singkatan CLBK tapi kirain Cinta Lama Belum Kelar atau Cinta Lama Bersemi Kembali, ternyata Cinta ada Lama. babak kedua ya. Iya, babak kedua. Oke. Terus sutradaranya ada siapa nih? Evander Teja Sukmana. Dan penulisnya? Ada Evander Teja Sukmana juga, kemudian Cindy Roberta Pierre sama Tritya Krisanti. Dari PH-nya Mir Production, ini PH yang baru ya, baru juga ya. Iya. Orang baru nonton pokoknya film produksi dari Mir Production. Dan untuk cast-nya ada siapa aja nih? Cast-nya ada Iska Kivano, ada Cynthia Mariska, terus ada Widiawati, ada Slamet Raharjo, ada Sarah Sehan, Yoi. ada Iyang Darmawan, ada Kiki Narenda, ada Yusuf Mahardika. Nah, ya. Oke, langsung aja ke sinopsisnya nih untuk Cinta Lama Babak Kedua ini. Jadi Cinta Lama Babak Kedua atau disingkatnya sama CLBK seperti Cinta Lama Bersemi Kembali ini menceritakan tentang sepasang kekasih bernama Raka dan Ambar yang hendak melanjutkan ke tahap yang serius, yaitu dengan lamaran. Tapi di momen tersebut ternyata ada bukan kendala sih, ada konflik. Ternyata kakek dari Ambar dan neneknya dari Raka itu pernah menjalin hubungan di masa lalu, dan hal itu membuat lamaran yang berjalan berantakan, tidak sesuai rencana, dan dari sana juga konflik-konflik mulai bermunculan ya. Ya, dan berpotensi untuk tidak lanjut ya sebenarnya dengan adanya konflik ini. Tapi lanjut atau tidak ya silakan kalian nonton saja filmnya ya. Di sini mungkin kita yang udah nonton bakal kasih tahu beberapa yang memang kita suka dan apa aja yang kita kurang di film Cinta Lama Babak Kedua ini. Yang pertama yang orang suka tentu ini ensemble cast-nya. Ternyata hampir semuanya masuk akal menurut orang. Kalau kakeknya Slamet Raharjo, punya cucunya Cynthia Mariska, ini ada garis masuk akal gitu, mirip sama. Terus ya, apalagi ini juga yang si Raka, yang Raka kan juga kan neneknya Widiawati, terus anaknya yang Darmawan menikah dengan Sarah Sehan. Anaknya ini mirip ini mirip, terus dengan kan ya yang Darmawan dan Sarah Sehan Bandung, fasih berbahasa Sunda ya, ini logatnya enak. Terus Kiki Narendra juga kan sebagai keturunan di sini bahasa Jawanya juga ya udah tidak dilakukan lagi, dan ini menurut orang keputusan yang tepat sih menggunakan cast-cast yang ada di film-film ini menurut aku. Ya. Kalau dari aku pertama langsung aku suka sih judulnya CLBK, yaitu ngeplesetin Cinta Lama Bersemi Kembali. Kalau di sini babak kedua, ternyata babak kedua itu memiliki makna yaitu babak yang kedua sih memang dari cinta yang udah berpuluh-puluh tahun udah berlalu gitu ya. Jadi menurut aku ini penggunaan judul yang oke, selain cast-castnya juga deretan castnya oke. Terus yang aku suka juga tadi sih udah di-mention Indra, jadi kayak memiliki kemiripan ya keluarganya itu. Terus ya itu sesuai, jadi kayak keluarganya si cowok nih Sunda gitu. Bahkan mereka manggil orang tua itu papap gitu, mama itu teh Sunda pisan gitu ya. Sama kalau yang high class tapi iya tapi beda ya. Yang kan di sini kita ada lihat warga apa sih, marga ya. Tapi ya menurut aku itu sudah merepresentasikan sukunya gitu masing-masing. Terus yang aku suka juga, bahkan film ini tuh memikirkan juga nih buyutnya, kayak mukanya tuh semua mirip gitu ya, sampai ke neneknya kayak gitu. Ada kemiripan. Terus kalau dari bahasa juga sesuai dengan Sarah Sehan, kita tahu dia orang Sunda gitu. Iyang juga, kalau pemeran utamanya mah ya anak-anaknya ini kayak Raka sama Ambar, mereka nggak terlalu banyak ngomong Sunda, tapi nggak masalah juga. Udah di Jakarta gitu. Juga kan ceritanya ya mereka tinggalnya. Terus yang orang suka juga ini semua chemistry yang disampaikan, yang di-deliver semua aktor di sini tuh nyampe. Bahkan ya Yusuf Mahardika dan yang menjadi mudanya dari si Sita ini juga ini mantep banget itu. Iya, semua acting semua aktornya itu memberikan performa terbaik ya, termasuk Mariska Cynthia Mariska. Ini debut dia nggak ya? Iya kayaknya sih untuk film sebagai lead. Untuk pertama sih oke banget, dan aku suka sih relasi dia sama kakeknya gitu. Kayak ya sebagai cucu sama kakek aja kan gitu. Kayak ngeliatin hubungan sama Rakanya juga ngalirnya tuh enak gitu. Kayak beneran mereka tuh pacaran, gerak-gerak yang mereka lakuin aja di film ini tuh benar-benar itu kayak believable aja kalau mereka tuh memang sudah menjalin hubungan gitu lah sebagai pasangan.
Dan ini tuh kayak membuktikan bahwa mereka datang reading karena bondingnya dapet iya, sih. Kalau Widyawati Slamet Raharjo udah gak usah Udah, ditanya. itu mah. Kiki Narendra Sarasehan yang Jam terbangnya sudah iya, tapi banyak. menyatukan si cast utamanya ini Iya. yang mantep sih di sini. Terus ya biasa celetukan Sarasehan juga betul kan sekali. itu selalu works ternyata ya Sarasehan. Karena kan film ini tuh tipe film ngobrol ya menurut aku. Dan kalau film ngobrol itu pasti berpotensi bikin bosen penontonnya. Dan film ini enggak sih berhasil bikin kita fokus gitu. Dan itu tuh berkat acting para aktornya sih yang performanya oke. Nggak kebayang kalau misalnya dengan dialognya udah oke nih skripnya tapi pemerannya tuh kurang bisa membawakan si itunya juga itu kan bermasalah. Ini mah semuanya disikat bagus gitu menurut Terus aku. dari cara ngakalin setting-settingnya juga kan di sini menggambarkan tahun 1970-an. Iya, menyulap Braga. Iya, menyulap Asia Afrika juga, ya. dan beberapa sudut rumah-rumah ini di yang Kota mereka Bandung gunakan ya. juga itu lumayan menurut orang. Nggak pakai AI kan ya? Iya, harusnya ya. Hanya ditata aja. Main Kita udah terlalu banyak ini ya ngelihat sentuhan-sentuhan AI jadi kayak skeptis. Iya, ini kan sebenarnya sesimpel cinta lama gitu, kayak filmnya tuh butuh ngobrol gitu, butuh kayak komunikasi, dan si film ini menurut aku berhasil sih untuk menyampaikan bahwa sebenarnya jadi kayak ngasih pertanyaan gitu ke penonton, kita sudah move on belum sih sama masa lalu kita. Aku jadi kayak kepanggil ngomong-ngomong cinta pertama aku apa kabar gitu. Nggak sampai yang gimana, cuma maksud aku kayak wah emang sentimental itu gitu sih cinta pertama kan. Kayak kalau kita mah yang menjalani sekarang mungkin nggak ada konflik kayak ya udah tapi barangkali ada yang belum selesai, apakah itu masih sedalam itu gitu atau masih ada yang ya sampai membekas di hati sampai apa karena cinta mungkin, pertama kan biasanya memang banyak banget ya tema-tema cinta pertama tuh yang dieksplorasi karena ya itu mungkin barangkali kekuatan mungkin tetap ada ruang di hati seseorang untuk seseorang apalagi kalau yang memang spesial belum selesai jadi kayak kan ini juga kan mengganggu gitu. Belum selesai juga kalau kita lihat dari konfliknya karena memang ya begitulah, kalau memang tidak diungkapkan, tidak dikomunikasikan pasti ya nggak akan kelar gitu. Dan ya terkendalanya dahulu tuh kan komunikasinya nggak ada gadget ya, terus mereka terpisah mengandalkan surat yang ternyata tidak sampai. Jadi ya itulah komunikasi yang bukan buruk tapi ya mungkin masalahnya itu kali ya. Mungkin kalau untuk ke percintaan masa lalu mungkin banyak hal yang terjadi karena seperti itu ya. Bisa terjadi ya dengan pacaran putus karena jarak atau karena tidak ada komunikasi akhirnya hidup masing-masing dan perjodohan gak sih? Iya. Lanjut aja kita ke yang agak kurangnya nih dari film Cinta Lama babak kedua dari Nita apa nih? Aku kurang suka sama alur yang maju mundur ya. Sebenarnya mah itu perlu sih karena kan memang kita membutuhkan itu untuk tahu apa yang terjadi di masa lalu sama si Enin dan Akung ini, cuman cara ngejelasinnya teh lompat-lompat gitu loh, kurang jadi smooth. Mungkin kita lagi nggak siap tiba-tiba. Iya, masa lagi nunggu di depan si Rakaya datang dari rumahnya gitu buat ngejemput, mereka sempat ngobrolin masa lalu kayaknya. Nggak digituin. Aku tuh mikirnya surat-surat itu tuh justru jadi dibaca sama si itu terus jadi kayak flashback ya. Kalau kayak gitu kan kayak atau stop dulu gimana kan masih oke ya. Ini tuh nggak obrolan-obrolan dari si Akungnya gitu, menurut aku kurang sih. Jadi ya mungkin harusnya ada momen-momen yang enak buat nyeritain. Atau jadi, kayak gitu kita siap mungkin gitu. Bisa break pas sampai akhirnya butuh kelanjutan tapi kepotong apa nanti bisa dilanjut lagi dengan ada momen cerita lagi yang lain. Ini terlalu lompat-lompat ya. Maju mundur tiba-tiba harus ceritainnya pas kapan gitu. Kita nggak bilang maju mundurnya alur mundurnya itu nggak bagus. Kita tetap butuh ya. Cuman ya itu sayangnya. Jadi kurang enak buat ngikutinnya aja. Tapi secara cerita mah masih enak. Betul, aman sih. Sama kalau dari aku film ini tuh kita harus apresiasi punya banyak soundtrack yang sengaja dibuat ya, sampai ada arranger, komposer, aku melihat penciptanya, penyanyinya. Oke sih karena nggak pakai AI. Cuman kadang-kadang kayak nggak gimana ya? Iya, nggak fit in gitu loh. Jadi si musiknya itu kayak mencoba untuk menggabungkan masa kini dan lagu-lagu kayak Nika Ardila gitu. Gimana ya? Aku ngerasanya ya mungkin dia ingin menghadirkan nuansa vintage itu ke film lewat lagu-lagu ya, cuman kadang nggak pas sih menurut aku. Gimana ya, mungkin barangkali perasaan aku aja. Indra mengalami juga nggak sih? Ya soalnya
sebenarnya lagunya juga tidak begitu memorable. Iya. Malah jadi nggak masuk padahal ke dia momen-momen punya yang banyak pas banget gitu. ya soundtracknya. Iya menurut aku kayak bukan nggak cocok ya, gimana ya, nggak pas Iya, ya, nggak pas. nggak cocok, Bikin nggak kita pas ya. nggak pas aja, jadi nggak memorable Iya. akan si soundtracknya. Dan menurut orang juga di film ini kayak jumping gitu, banyak jumping plot. Iya sih. iya Kayak benar-benar tiba-tiba kerasa. ya mereka pulang, mereka baikan, mereka ke Bandung kan, itu agak Iya gimana itu yang ya? ke Bandung itu tiba-tiba sekali ya, maksudnya emang gitu ya orang kaya main sama kakek tiba-tiba Ke Bandung. Ya tiba-tiba bangun ada kuda kayak gitu. tiba-tiba di Cisangkuy. Iya, tiba-tiba ke Lembang kan. Iya. Itu Iya, maksudnya tuh orang nggak di planting dulu kalau mereka janjian atau apa Iya, gitu. Itu yang bikin jadi sama aku juga kaget kenapa sih. tiba-tiba kan itu tuh pertama kan malam-malam ke rumah si Nin. Iya. Terus si Nin nggak jadi ketemu, terus makan, terus abis makan itu terus ke Bandung kan. Semudah itu Iya, gitu. kan masa dalam perjalanan ke Bandung si Akung yang gak Iya, bangun-bangun udah. kan ya pasti ada lah bangun dikit tuh, masa tiba-tiba bangun udah langsung Iya. di Cisangkuy kan. Itu iya sih sama aku juga kayak yang Iya. paling menohok terus di antara scene tuh kenapa tiba-tiba ujuk-ujuk di Bandung di Iya, Cisangkuy terus naik kuda kenapa gitu. naik kuda gitu kenapa Ya itu kenapa tiba-tiba di Bandung tuh sebenarnya menurut aku itu udah klimaks sih. Jadi Iya. yang di warung itu terus kayak mereka mulai perubahan dari yang berantem jadi kayak baikan. Menurut aku kirain aku bakal selesai di situ. Iya. Ternyata ada lagi nih perkumpulan keluarga lagi, diskusi lagi, Iya. kayak alot lagi sampai akhirnya ya gitu-gitu juga sebenarnya. Kalau berakhirnya sama-sama aja tuh menurut aku di Bandung tuh udah klimaks sih, udah Iya. harusnya selesai. Tapi dia membuat lagi, ya agak diputar-putar agak lagi diputar ya, lagi dengan penyelesaiannya tetap cucunya gitu, yang akhirnya diberi kesempatan gitu. Menurut aku kalau ternyata keputusannya masih sama, ya udah akhiri aja di Bandung di sih. Bandung tinggal. Padahal mah ya udah aja dua-duanya dinikahin. Iya, sebenarnya mah nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa kan mereka bukan Orang saudara lain juga kan, ya, iya. orang lain. Terus udah sama-sama single juga ya, maksudnya betul. udah sama-sama tidak berpasangan juga, kakek neneknya kan ya udah aja. Dan gitu. ini memvalidasi judul ya babak kedua kan mereka Iya. mau Jadi menemui babak baru keduanya sebagai apa? Iya. Dengan ending kan otomatis kalau ngelihat perilaku si Nin kayak masih marah gitu kan, belum legowo. Belum Ya berarti selesai. kan karena sebenarnya harusnya disatukan aja tapi sayangnya tidak juga gitu. Menurut orang sayang sekalinya itu. Sisanya mah oke sih ini, Iya. fresh bener. Sama. Ya, Menurut aku film ini film romcom yang menyenangkan gitu, yang bisa ditonton santai. Keluarganya juga Keluarga dapat ya. dapat, komedi dapat. Aduh komedinya mah nggak usah Iya. diragukan ya para assemble iya, ini. itu Terus apalagi ya ternyata kita menantikan yang Darmawan dan Sarah Sehan barengan iya, lagi. bener-bener Mantap, ini pasangan yang apalagi yang pas oke. mereka ngobrolin soal mantannya. iya. Farhan. Eta mah bupati Eta pejabat. Iya bagus sih menurut aku, memang pas gitu ya si komedi-komedi yang dihadirkannya tuh nggak lebay gitu loh, nggak dar komedi, nggak, ini teh sesuai aja gitu. Terus emang nguliknya teh di sisi Sundanya ya. Iya. Daripada yang keluarga Ambar yang Jawa teh nggak begitu ini ya. Tapi kalau dari keluarga Ambar tuh justru kedekatan Ambar dan kakeknya Iya, itu yang dapet lebih banget. diulik. Kalau dari keluarga yang Raka tuh lebih ke kayak ya lucu-lucunya, Iya. komedi-komedinya semuanya dapet sih dan berhasil. Menurut aku kayaknya film ini akan mudah disukai oleh banyak orang gitu. Iya, tapi dengan pertimbangan apakah Gen Z atau anak masa kini masih tahu CLBK kan itu. Oh iya, pertimbangannya kan kalau istilahnya. kita milenial ya Tapi udah nggak terlalu masalah lah, Iya, itu kayak udah. cuman judul aja. Scenes memorable aku tuh ya itu yang di warung malam-malam Iya, itu. Surabaya. Pas makan di depannya tuh ada mereka waktu muda Iya, gitu. terus Ternyata setelah tahu ada ini kan di akhir footage yang blooper atau ya behind the scene, mereka tuh ada Ngobrol, skripnya iya. gitu, lucu. Jadi menurut aku digituin bagus, dari itu harusnya udah selesai di situ nggak apa-apa. Nggak perlu Iya. ditambah lagi. Iya. Ke rumah lagi, ngumpul lagi gitu ya. Ada lagi lah yang orang suka. suka ini yang pas si Nennya diketok ternyata minta minum, ternyata disangkanya oh itu tuh beneran, kirain mimpi. Oh iya. Ya, masuk akal ya. Terus kan yang pas di rumah sakit lagi ngegombal bapaknya langsung. Iya. Lumayan sih, maksudnya Iya. emang bisa pas gitu aja. Ya gombalan-gombalan zaman dulu Iya. kali ya. Mungkin babak kedua ini
maksudnya kayak ya mereka tuh jatuh cinta lagi gitu ya. Kayak ngingetin mereka waktu muda dulu gitu. Dan secara film ini merupakan ya berhasil sih menurut. Langsung aja kita ke Sineskor nih untuk Cinta Lama babak kedua ini. Dari aku 7/10. Ya dari saya juga 7 karena memang ya menyenangkan, enak diikutin, enak semuanya ya walaupun ada jumping ini itu aman lah. kurang detail ini itu begitu. tiba-tiba ini itu ya itu masih bisa termaafkan karena kita ngikutin ceritanya masih enjoy gitu. Asal ceritanya bisa diikutin terus apalagi ini case-case yang deliver dan dengan ini oke. PH baru. Iya PH baru terus dengan udah oke banget sih ya. Ditunggu karya-karya berikutnya dari PH Mir Production ini ya. Ya sih aku juga menunggu karya-karya lainnya karena film yang pertama sudah sebegini ya gitu. Jadi di film keduanya semoga selalu oke. Oke. Mungkin cukup sekian saja review dari kita berdua. Buat kalian yang sudah nonton atau mau nonton silahkan ditonton di bioskop. Dan kalau yang udah nonton mari kita berdiskusi di kolom komentar. Dan sampai jumpa di video-video review berikutnya. Bye-bye.